Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Alhamdulillah. I hope all of you good. Today we will learn about daily activities. Daily activities adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. So pay attention to the video and stay tuned. Untuk vocabulary atau kosakata, saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama morning activities atau kegiatan yang dilakukan di pagi hari. Get up, bangun tidur. Make the bed, merapikan tempat tidur. Take a bath, mandi. Having breakfast, sarapan atau makan pagi. Kemudian go to school, berangkat sekolah. Yang kedua, afternoon activities, kegiatan yang dilakukan di siang hari sampai sore hari. Di antaranya, go home from school, pulang dari sekolah. Have lunch, makan siang. Do the homework, mengerjakan PR. Take a nap, tidur. Play with friends, bermain dengan teman. Take a bath, mandi. And learn the Quran, bisa menggunakan study the Quran. Ini artinya mengaji. Yang ketiga, evening activities, kegiatan yang dilakukan di malam hari, dimulai dari senja. Kegiatannya diantaranya yakni have dinner, makan malam, study, belajar, watch TV, menonton TV, and go to bed, tidur. Pembahasan selanjutnya yakni telling daily activities, cara menceritakan atau menginformasikan atau menyatakan tentang kegiatan sehari-hari kita kepada orang lain dengan menggunakan adverb of frequency atau kata keterangan frekuensi. Kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari, kita dapat menggunakan kata keterangan yang menunjukkan kebiasaan. Kosakatanya diantaranya yakni usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, often, sering, seldom, jarang, always, selalu, never, tidak pernah, every day, setiap hari, every morning, setiap pagi. Ini juga bisa ditambah dengan every afternoon, every evening juga boleh. Dalam menceritakan kegiatan sehari-hari kita juga dapat menggunakan kata yang menunjukkan urutan. Seperti before, sebelum, after, sesudah, then, kemudian, after that, setelah itu. Contohnya, example, I usually get up at 5 a.m. I usually get up at 5 a.m. Saya biasa bangun pukul 5 pagi. Di sini kata keterangan frekuensinya ada di usually. Contoh kedua, then I brush my teeth and take a bath. Kemudian saya menggosok gigi dan mandi. Di sini kata keterangannya then. Kata keterangan frekuensinya atau yang menunjukkan urutan. Contoh selanjutnya, I go to school at 6:30. Saya berangkat sekolah pukul 6:30. Selanjutnya yakni asking daily activities. Cara untuk menanyakan aktivitas atau kegiatan sehari-hari kepada seseorang dengan menggunakan ungkapan atau pola what, do, atau does, kemudian subjek, ditambah keterangan, frekuensi, kemudian kata kerja, kemudian bisa ditambah dengan objek atau yang lain. Contohnya, yang pertama contoh penggunaan do. What do you always do in the morning? Apa yang selalu kamu lakukan di pagi hari? I have breakfast. Saya biasanya sarapan atau bisa langsung saya sarapan. Contoh kedua dengan menggunakan does. What does she usually do in the morning? Apa yang biasanya dia lakukan di pagi hari? She washes the dishes.
Dia mencuci piring. Notes-nya di sini atau hal yang perlu diingat, jika do digunakan untuk subjek I, you, we, they, and plural. I itu saya, you kamu, we kita, they mereka, plural adalah nama orang atau nama benda jamak atau lebih dari satu. Sedangkan jika does digunakan untuk subjek he, she, it, and singular. Dia laki-laki, dia perempuan, dia, kemudian singular itu nama orang atau benda tunggal, jadi jumlahnya hanya satu. Nah, dalam menanyakan kegiatan seseorang, cara kedua, jika kita ingin menanyakan waktu atau kapan dilakukannya kegiatan tersebut, menggunakan pola what time do atau does ditambah subjek, kemudian kata kerja, kemudian bisa ditambah dengan yang lain, bisa seperti objek, bisa ditambah objek. Jika ingin menanyakan kapan waktu berlangsungnya, yang pasti harus ada kata time. Contohnya, contoh yang penggunaan do. What time do you usually get up? What time do you usually get up? Pukul berapa biasanya kamu bangun tidur? I usually get up at 5 o'clock. Saya biasa bangun tidur pukul 5 tepat. Sedangkan contoh untuk penggunaan does. What time does he go to school? He goes to school at 5:30. Dia berangkat ke sekolah pukul 6:30. Note-nya sama seperti sebelumnya. Jika do digunakan untuk subjek I, you, we, they plural, sedangkan does untuk subjek he, she, it, and singular. Nah, untuk menunjukkan kegiatan sehari-hari biasanya digunakan dalam bentuk kalimat simple present tense. Simple present tense yaitu digunakan untuk kegiatan yang terjadi saat itu ataupun untuk suatu kebiasaan yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Jadi dalam bahasa Inggris pun sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam pola kalimat simple present tense, ini dibagi 3. Yang pertama ada kalimat positif. Kalimat positif terdiri dari subjek, verb atau kata kerja, kemudian objek, and adverb atau adverb kata keterangan. Nah, dalam penggunaan kalimat positif, kata kerja ini ada 2 macam. Ada yang hanya verb saja atau kata kerja tanpa ditambahi apapun. Yang kedua, ada tambahan huruf S atau ES. Nah, jika verb saja itu untuk subjek I, you, we, they, and plural, sedangkan kata kerja yang ditambahi dengan huruf S atau ES itu untuk penggunaan subjek he, she, it, and singular. Contohnya, di sini subjeknya they. Jadi saya menggunakan kata play untuk kata kerjanya tanpa ditambahi huruf S. They play football at 4 p.m. Mereka bermain sepak bola pukul 4 sore. Contoh kedua, Diana cooks. Kata kerja cook atau memasak saya tambahi S karena Diana merupakan nama orang tunggal atau singular. Diana cooks meal for dinner. Diana memasak makanan untuk makan malam. Selanjutnya kalimat negatif atau kegiatan yang tidak dilakukan. Note-nya yang perlu diingat, jika don't itu untuk subjek I, you, we, they, and plural. Kemudian does not atau doesn't untuk subjek he, she, it, and singular.
Nah, seperti kalimat sebelumnya, kalimat negatif harus terdiri dengan atau harus terdiri dari subjek does not atau do not, kemudian verb, object, and adverb atau kata keterangan. Contohnya, ini saya menggunakan they lagi agar nyambung seperti contoh sebelumnya. They don't play football at 4 p.m. Mereka tidak bermain sepak bola pukul 4 sore. Ini saya menggunakan yang don't, karena they itu termasuk yang pertama, penggunaan don't. Sedangkan untuk he, orang ketiga, dia laki-laki menggunakan does not atau doesn't. He does not go to school every day. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari. Nah, yang terakhir adalah kalimat tanya atau interrogative. Dalam kalimat tanya bahasa Inggris, di simple present tense harus terdiri dari do atau does, kemudian subjek, kemudian verb atau kata kerja, objek, adverb atau kata keterangan. Dan perlu diingat jika kata tanya atau kalimat tanya harus ada tanda tanya. Di sini penggunaan do seperti sebelumnya digunakan untuk subjek I, you, we, they, and plural, sedangkan does, he, she, it, and singular. Ini saya contohkan misalnya untuk penggunaan do. Do they play football at 4 p.m.? Apakah mereka bermain sepak bola pukul 4 sore? Answer atau jawabannya, jika kegiatan tersebut dilakukan, maka jawabannya yes, they do. Ya, mereka melakukannya. Tapi jika tidak dilakukan, no, they do not. Tidak, mereka tidak melakukannya. Sedangkan untuk contoh penggunaan does. Does ini untuk orang ketiga ya. Does he go to school every day? Apakah mereka pergi ke sekolah setiap hari? Jika jawabannya iya, kegiatan itu dilakukan, maka yes, he does. Iya, dia melakukannya. Jika tidak dilakukan, no, he does not. Tidak, dia tidak melakukannya. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang daily activities, mulai dari vocabulary atau kosakata, kemudian cara menyatakan atau menceritakan tentang kegiatan sehari-hari, telling daily activities, kemudian penggunaan simple present tense-nya. Alright everyone, that's all for today's lesson. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and ring the bell. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.